dan merupakan guru besar yang ke-46 yang dikukuhkan di BINUS University. Kita masih ada 3 tambah 3, jadi masih ada 6 orang lagi yang nanti akan dikukuhkan, sehingga secara keseluruhan berarti 52 berarti Pak Kalem. Guru besar yang nanti akan dikukuhkan semuanya di BINUS University. Hari ini tentu menjadi hari yang penting dan bersejarah. Tidak hanya bagi Prof. Anita dan keluarga, tapi juga bagi kita semua, keluarga besar BINUS University, karena menambah barisan dari guru besar yang menjadi pilar utama untuk membangun generasi penerus yang cerdas dan berintegritas. Pencapaian ini tentu bukan hanya sekedar pencapaian prestasi akademik saja, tapi ini juga merupakan cerminan dari dedikasi, dari kerja keras, dan juga komitmen untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan serta memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat. Seorang guru besar tentu juga merupakan panutan, baik panutan dari sisi moral, panutan dari sisi intelektual bagi seluruh lingkungan yang ada di universitas maupun di tengah masyarakat luas. Semoga pencapaian ini menjadi langkah awal untuk karya-karya besar selanjutnya dan tentu akan menjadi motivasi yang terus menginspirasi seluruh BINUSian, serta tentu diharapkan dapat memberikan sumbangsi yang lebih besar, baik kepada BINUS University, kepada masyarakat luas, kepada bangsa, dan kepada negara. Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi kita bersama-sama akan menyaksikan buah pemikiran dan gagasan beliau yang akan nanti dituangkan di dalam orasi ilmiah beliau. Untuk itu, mari nanti kita dengarkan bersama-sama dan juga kita bersama-sama menyaksikan video perjalanan karya dari Prof. Anita yang tentunya nanti akan menginspirasi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita ikuti acara ini dengan penuh hikmat. Tentu dengan iringan doa, semoga Prof. Anita dapat memulai perjalanan baru ini sebagai guru besar tetap di BINUS University dengan inovasi yang gemilang. Semoga Tuhan memberkati karya dan langkah kita semua. Terima kasih. Untuk selanjutnya, mari kita saksikan video sambutan dari Ketua Yayasan Bina Nusantara, Bapak Insinyur Bernard Gunawan. Silakan. Yang terhormat, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Profesor Brian Yulianto ST.M. Engineering PhD, yang saya hormati, Kepala L2 Dikti Wilayah 3, Dr. Henry Togar Hasiolan Tambunan SE.MA, Rektor dan Ketua Senat Universitas Bina Nusantara, Dr. Nelly Eskom MM, beserta jajaran anggota Senat, Ketua Dewan Guru Besar Universitas Bina Nusantara, Profesor Dr. Insinyur Harjanto Prabowo MM, beserta jajaran guru besar. Yang saya hormati, guru besar tamu dan tamu kehormatan, Ibu Bapak BINUSian Leaders, Ibu Bapak tamu undangan, serta media yang saya hormati. Selamat siang, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam rangka pengukuhan Profesor Dr. Anita Maharani SEMM SIPAS sebagai guru besar tetap dalam bidang ilmu manajemen sumber daya manusia Universitas Bina Nusantara. Terima kasih Ibu Bapak yang telah hadir, baik secara onsite di Auditorium Kampus Anggrek
BINUS Kemanggisan dan juga yang mengikuti secara online melalui BINUS TV live streaming. Ibu dan Bapak yang saya hormati, dalam perjalanan menuju usia 45 tahun, Bina Nusantara terus berkomitmen untuk menciptakan karya yang memberikan dampak bagi masyarakat, bangsa, dan negara melalui pendidikan. Kami bersyukur atas setiap kesempatan, pencapaian, serta kontribusi yang telah dirasakan oleh banyak pihak, terutama masyarakat. Rasa syukur ini menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi kami untuk terus melanjutkan cita-cita luhur para pendiri BINUS dalam membina serta memberdayakan masyarakat, bangsa, dan generasi muda Indonesia melalui pendidikan. Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kolaborasi yang terus terjalin bersama Bina Nusantara. Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM menjadi prioritas utama. Komitmen ini tercermin dalam visi, misi, serta tujuan strategis kami yang tidak hanya berfokus pada mahasiswa, tapi juga pada dosen dan guru besar. Bina Nusantara berupaya untuk mencetak guru besar yang tidak hanya unggul secara akademik, tapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui pemikiran dan karya yang berdampak luas. Profesor Dr. Anita Maharani, SE, MM, SIPAS, yang telah berkontribusi banyak dalam berbagai bidang, salah satunya adalah manajemen sumber daya manusia. Profesor Anita banyak berkontribusi melalui berbagai riset dan publikasi yang berdampak luas dalam ranah akademik dan penerapan praktis di dunia nyata. Pengakuan atas prestasi dan juga karyanya telah banyak diraih oleh Prof. Anita. Saya yakin bahwa dedikasinya akan terus bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam bidang manajemen sumber daya manusia, dengan mengedepankan inovasi, pemikiran, dan juga kontribusi yang dapat dimanfaatkan masyarakat luas. Oleh karena itu, pada hari yang istimewa ini, atas nama Yayasan Bina Nusantara, saya mengucapkan selamat dan mengapresiasi Profesor Dr. Anita Maharani, SE, MM, SIPAS, yang telah meraih jabatan akademik tertinggi sebagai guru besar tetap dalam bidang keahlian, ilmu manajemen sumber daya manusia Universitas Bina Nusantara. Amanah yang telah dipercayakan kepada Anda merupakan tanggung jawab untuk terus mengembangkan catur dharma perguruan tinggi dalam mendukung pembinaan dan pemberdayaan masyarakat demi kemajuan Bina Nusantara, kesejahteraan masyarakat, serta kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai langkah dan karya nyata kita. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Bernard atas sambutan yang disampaikan melalui tayangan video tadi. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya ingin mengundang Bapak Dr. Hendri Togar Hasiholan Tambunan, SEMA, sebagai Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 untuk memberikan sambutan. Kepada Pak Hendri, saya persilahkan.
Yang terhormat Bapak Insinyur Bernard Gunawan, Ketua Yayasan Bina Nusantara. Yang terhormat Bapak Stephen Wahyudi Santoso, selaku Presiden of BINUS Higher Education and Professional Services. Rektor sekaligus Ketua Senat Universitas Bina Nusantara, Ibu Dr. Nelly Eskom MM, beserta jajaran, Ketua Dewan Guru Besar Universitas Bina Nusantara, Profesor Haryanto Prabowo MM, Bapak Ari Sutrisno, Direktur United Tractor, yang terhormat para guru besar tamu, para tamu undangan yang berbahagia, dan tentunya yang saya muliakan dan tentunya yang berbahagia, Ibu Profesor Dr. Anita Maharani beserta keluarga tercinta dan seluruh sivitas akademika Universitas Bina Nusantara yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Tentunya pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini, tidak kurang suatu apapun, dalam rangka mengikuti rapat senat terbuka pengukuhan guru besar tetap Universitas Bina Nusantara bagi Ibu Profesor Dr. Anita Maharani dalam bidang ilmu manajemen sumber daya manusia. Hadirin yang saya hormati, momentum pengukuhan guru besar tentu selalu menjadi momen yang sakral dalam dunia pendidikan tinggi. Ia bukan sekedar seremoni akademik, tetapi juga peneguhan tanggung jawab moral dan intelektual. Seorang guru besar tidak hanya dituntut untuk unggul dalam keilmuan, tetapi juga di sana ada panutan dalam integritas, dalam etika, dan juga keteladanan. Nah, dalam konteks inilah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 Jakarta menyampaikan apresiasi dan rasa bangga yang sebesar-besarnya kepada Universitas Bina Nusantara dan atas konsistensinya dalam membina dosen-dosen berprestasi hingga mencapai jabatan akademik tertinggi. Pencapaian ini tentunya merupakan bukti nyata bahwa BINUS tidak hanya berorientasi pada pengembangan teknologi dan inovasi, tetapi juga menempatkan manusia dan nilai-nilai kemanusiaan itu sebagai pusat dari seluruh aktivitas akademiknya. Hadirin sekalian, bidang manajemen sumber daya manusia yang tentunya menjadi kepakaran Ibu Profesor Anita Maharani, tentunya merupakan pilar penting dalam membangun daya saing bangsa. Di tengah era disrupsi dan transformasi digital seperti saat ini, keberhasilan organisasi termasuk lembaga pendidikan itu tidak hanya ditentukan oleh teknologi atau modal, tetapi oleh bagaimana kita mengelola, bagaimana kita memberdayakan, dan bagaimana kita menginspirasi manusia yang ada di dalamnya. Sebagai lembaga yang membina perguruan tinggi di wilayah DKI Jakarta, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 Jakarta turut berbangga atas pencapaian ini. Karena setiap lahirnya seorang guru besar baru, sesungguhnya kita menyaksikan lahirnya energi baru bagi dunia pendidikan tinggi. Energi yang memperkuat komitmen kita dalam menghadirkan pendidikan yang bermutu, yang relevan,
dan tentunya berdampak bagi masyarakat. Nah, kami percaya dengan pengukuhan ini, Profesor Anita akan semakin memperluas peran dan kontribusinya tentunya dalam membimbing para dosen muda, menumbuhkan semangat riset, ya, dan memperkuat kolaborasi lintas bidang yang menjadi ciri khas ekosistem akademik Universitas Bina Nusantara. Hadirin yang saya hormati, tentu guru besar bukan hanya sebuah gelar prestisius, ya. Ia adalah tanggung jawab kehidupan, sebuah amanah untuk terus menyalakan api pengetahuan di tengah masyarakat yang haus akan bimbingan dan inspirasi. Untuk itu, izinkan saya atas nama Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 Jakarta menyampaikan ucapan selamat yang setulus-tulusnya kepada Ibu Profesor Dr. Anita Maharani atas pengukuhannya sebagai Guru Besar Tetap Universitas Bina Nusantara yang ke-46 ya Bu ya. Yang ke-9 tahun ini. Mudah-mudahan bertambah lagi nanti. Semoga amanah ini menjadi puncak sekaligus awal dari perjalanan baru dalam berkarya, meneliti dan menginspirasi banyak orang. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pimpinan dan sivitas akademika Universitas Bina Nusantara yang terus berkomitmen membangun budaya akademik yang unggul dan berdaya saing global. LLDT Wilayah 3 akan senantiasa mendukung setiap upaya BINUS untuk menjadi universitas yang tidak hanya berkelas dunia, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Akhir kata, semoga pengukuhan ini itu menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pendidikan adalah tugas mulia. Bukan hanya untuk mencerdaskan bangsa, tetapi juga untuk membentuk karakter dan peradaban. Mari kita terus bersinergi, memperkuat kolaborasi, dan berkomitmen menjadikan perguruan tinggi sebagai ruang yang melahirkan generasi masa depan Indonesia yang unggul, yang berintegritas dan berdaya saing global. Selamat kepada Ibu Profesor Dr. Anita Maharani. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan kesehatan, kekuatan, dan juga keberkahan bagi kita semua dalam mengabdi di dunia pendidikan tinggi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dr. Hendry atas sambutan yang disampaikan. Pembacaan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia tentang pengangkatan guru besar tetap pada bidang ilmu sumber daya manusia BINUS Business School Master Program Universitas Bina Nusantara oleh Sekretaris Senat Universitas Bina Nusantara Profesor Dr. Engkos Ahmad Kuncoro SEMM. Kepada Profesor Engkos, kami silakan. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia nomor 3626-KPT.KP-2025 tentang kenaikan jabatan akademik dosen. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menimbang A, B, C, dan seterusnya, mengingat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya, memperhatikan Surat Kepala LLDikti Wilayah 3 nomor 2009-LL3-DT.0401-2025 tanggal 11 Juni 2025 memutuskan menetapkan ke-1 terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025 nama Anita Maharani
NUPTK 7246759660231153, tempat tanggal lahir Jakarta 14 September 1981, pendidikan tertinggi doktor, pangkat penyetaraan penata tingkat 1, golongan ruang 3D, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024. Jabatan Lektor Kepala terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021. Unit kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 pada Universitas Bina Nusantara. Dinaikkan jabatannya menjadi Profesor _Guru Besar dalam ranting ilmu _kepakaran manajemen sumber daya manusia. Kedua, asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan. Tembusan 1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikti-Saintek. 2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3. 3. Rektor Universitas Bina Nusantara. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2025, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, tertanda Brian Yuliarto. Terima kasih kepada Profesor Engkos. Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian, kita akan menyaksikan pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. Anita Maharani, SEMM CPAS. Dilakukan oleh Rektor dan Ketua Senat Universitas Bina Nusantara, Ibu Dr. Nelly Eskom MM, dan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Bina Nusantara, Profesor Dr. Insinyur Harjanto Prabowo MM, didampingi oleh Presiden of BINUS Higher Education and Professional Services, Bapak Stephen Wahyudi Santoso, BSEMSIS, Sekretaris Senat Profesor Dr. Engkos Ahmad Kuncoro, SEMM, dan Eksekutif Dean BINUS Business School, Bapak Profesor Desi Leonarda Warganegara, PhD. Kepada Bapak Ibu, kami silakan. Hadirin sekalian, inilah Guru Besar Tetap Universitas Bina Nusantara di bidang ilmu manajemen sumber daya manusia, BINUS Business School Master Program, Profesor Dr. Anita Maharani, SEMM CPAS. Mari kita bangkit berdiri dan memberikan tepuk tangan yang meriah. Hadirin, kami silakan untuk duduk kembali. Anggota Senat Universitas Bina Nusantara dan guru besar tamu dipersilahkan untuk memberikan ucapan selamat kepada Profesor Dr. Anita Maharani, SEMM CPAS. Dilanjutkan dengan foto bersama.
Kami mengundang keluarga inti dari Profesor Anita kepada suami Bapak Dian Raharjo, anak-anak Saudari Anissa Atira Mardia, Saudara Abimanyu Arunjaya Raharjo, Saudara Abiudaya Ganes Raharjo, dan Saudara Abivandia Catur Raharjo untuk naik dan berfoto bersama. Ya, mungkin sekali lagi. Mungkin boleh satu kali gaya bebas. 1, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kami silakan para anggota Senat serta guru besar tamu untuk kembali ke tempat. Untuk keluarga inti kami mohon untuk berkenan tetap di atas panggung. Ya, kami silakan Prof. Anita dan keluarga untuk kembali berfoto bersama. Ya, kita akan berfoto. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ada gaya bebas keluarga, Prof? Oke. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih kepada keluarga inti, kami silakan untuk kembali ke tempat. Penyampaian orasi ilmiah Profesor Dr. Anita Maharani, SEMM CPAS, dengan judul Merangkai Filosofi Lilin dalam Manajemen Sumber Daya Manusia, sebuah inspirasi untuk Indonesia Emas 2045. Kepada Profesor Dr. Anita Maharani, SEMM CPAS, kami silakan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3, Bapak Dr. Henry Togar Hasiholan Tambunan, SEMA beserta segenap jajarannya. Kemudian Chief Executive Officer Yayasan Bina Nusantara, Bapak Insinyur Bernard Gunawan, Chief Strategic Officer Yayasan Bina Nusantara, Bapak Insinyur Carmelus Susilo, President of BINUS Higher Education, Bapak Stephen Wahyudi Santoso, BSc, MSI, ST, CB, DMP, dan segenap jajarannya. Ketua Dewan Guru Besar Universitas Bina Nusantara, Bapak Profesor Dr. Insinyur Hajanto Prabowo MM. Rektor dan Ketua Senat Universitas Bina Nusantara, Ibu Dr. Nelly Eskom MM. Para guru besar tamu yang hadir secara onsite maupun online, para guru besar Universitas Bina Nusantara dan Dewan Pelantik Guru Besar, para wakil rektor, dekan, direktur, HOD, Head of Program Universitas Bina Nusantara, seluruh teman sejawat dan mahasiswa yang saya banggakan, seluruh tamu undangan yang hadir secara onsite maupun online, seluruh teman-teman dan keluarga saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini izinkan saya membawa kita semua pada sebuah refleksi. Kita memiliki cita-cita besar, Indonesia Emas 2045. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyampaikan bahwa ilustrasi materi ini dibuat oleh kecerdasan buatan. Visi Indonesia Emas di tahun 2045 adalah negara Nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan. Dan untuk mencapainya,
kita harus memastikan 4 pilar Indonesia Emas 2045 yang menjadi kerangka kerja pembangunan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur pada tahun 2045. Dari keempat pilar Indonesia Emas 2045, pilar yang pertama adalah tentang pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki 2 fokus, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, dan memastikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK untuk mendorong inovasi. Indonesia Emas 2045 adalah sebuah mimpi agar negeri ini menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia. Namun, di balik mimpi besar itu, ada satu pertanyaan mendesak yang menghantui kita semua. Siapkah SDM kita menghadapi gelombang disruptif teknologi, terutama kecerdasan buatan yang mengubah wajah dunia kerja? Data dari McKinsey mengungkapkan fakta yang mengkhawatirkan. Kurang dari setengah tenaga kerja Indonesia siap beradaptasi. Kita ini bagai memegang lilin dengan sumbu pendek. Di sisi lain, kita sebenarnya memiliki potensi bonus demografi yang luar biasa. Izin Dewan Guru Besar, Bapak Ibu, dalam video testimoni nanti akan banyak wanita-wanita hebat yang saya sajikan dalam video. Itu menggambarkan bagaimana metafora di 2045 nanti perempuan yang akan menguasai dunia. Bagai api yang besar, tetapi bisa cepat padam tidak dikelola dengan tepat. Kemudian, bagaimana sebaiknya kita menyikapi dengan bijak? Izinkan saya membuat metafora lilin sebagai filosofi. Pertama, seperti lilin yang rela meleleh untuk menerangi, seorang pemimpin harus memiliki jiwa pengorbanan. Bukan pengorbanan yang menyakitkan, tetapi dedikasi melalui keteladanan, integritas, dan kerja keras untuk membangun tim yang kuat dalam organisasi. Kedua, seperti satu lilin yang dapat menyalakan ribuan lilin lainnya tanpa mengurangi cahayanya, kita harus siap membangun budaya berbagi ilmu. Program mentorship, lintas generasi, di mana kaum senior membimbing junior, dan sebaliknya saling melengkapi dengan dinamika zaman. Inilah cara kita menciptakan rantai pengetahuan yang tidak terputus. Ketiga, lilin tetap tegak dan bersinar meski diterpa angin. Ini adalah simbol ketahanan dan adaptasi. Dunia akan terus berubah, karena itulah kita harus membangun mindset pembelajar sepanjang masa dan melatih resiliensi dalam diri setiap karyawan. Organisasi harus gesit, siap berubah, dan berinovasi. Yang saya hormati, Dewan Guru Besar, serta Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini maupun yang di online, marilah kita sama-sama menjadi lilin yang tidak padam cahayanya. Marilah kita sama-sama memikirkan strategi yang berdampak dan bukanlah teori semata. Strategi yang dapat kita wujudkan dalam kebijakan nyata, yaitu antara lainnya adalah pemimpin yang melayani, pelatihan yang beradaptasi teknologi, serta pemberdayaan karyawan dan perencanaan karir jangka panjang di dalam lingkungan organisasi. Dan dalam ekosistem yang lebih luas, mohon izin kami sampaikan perguruan tinggi memegang peranan sentral sebagai penjaga nilai-nilai luhur dalam kehidupan. Melalui pendidikan yang berlandaskan keunggulan, integritas, dan inovasi, kami di Universitas Bina Nusantara berkomitmen untuk mencetak talenta-talenta unggul yang tidak hanya cakap secara teknis, tapi juga yang berkarakter luhur. Dewan Pelantik, Profesor serta Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, akhirnya izinkan saya menyampaikan paparan terakhir sebagai penutup. Visi Indonesia Emas 2045 bukanlah takdir, tetapi adalah sebuah pilihan. Pilihan itu ada di tangan kita, para pemangku kebijakan, pendidik, dan praktisi yang ada dalam ruangan ini. Marilah kita menjadi lilin-lilin yang tidak padam cahayanya. Dengan semangat pengorbanan, kolaborasi, dan inovasi, kita akan menyulap potensi sumber daya manusia Indonesia yang bagai lilin bersumbu pendek menjadi mercusuar yang menyinari peradaban. Terima kasih, semoga kita semua bisa menjadi bagian dari sejarah kemajuan bangsa ini. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya hormati, saya ingin menyampaikan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kuasanya kita bisa berkumpul di ruangan auditorium ini untuk acara pengangkatan saya sebagai guru besar tetap Universitas Bina Nusantara pada bidang ilmu manajemen sumber daya manusia.
Saya ingin menyampaikan terima kasih pada segenap pihak yang telah mendukung dan memberikan dukungan kepada saya untuk pencapaian di hari ini di Universitas Bina Nusantara. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Profesor Brian Yuliarto, STM, Engineer PhD, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3, Bapak Dr. Henry Togar Hasiholan Tambunan SMA beserta segenap jajarannya, Chief Executive Officer Yayasan Bina Nusantara, Bapak Insinyur Bernard Gunawan, Chief Strategic Officer Yayasan Bina Nusantara, Bapak Insinyur Karmel Susilo, President of BINUS Higher Education, Bapak Stephen Wahyudi, Santoso BSMS IST, CBDMP, dan segenap jajarannya. Ketua Dewan Guru Besar Universitas Bina Nusantara, Bapak Profesor Dr. Insinyur Harjanto Prabowo MM. Terima kasih Prof atas inspirasinya. Tepat di saat saya Prof bertemu di tahun 2016, ini menjadi semangat Prof. Terima kasih banyak. Rektor dan Ketua Senat Universitas Bina Nusantara, Ibu Dr. Nelly Eskom MM. Prof. Dr. Engkos Ahmad Kuncoro SMM selaku Sekretaris Senat, dan Wakil Rektor Bidang Pengembangan Akademik Universitas Bina Nusantara yang telah memproses pengusulan jabatan akademik saya hingga sukses di hari ini. Para Dewan Pelantik Guru Besar Universitas Bina Nusantara, dan Guru Besar tamu yang hadir secara on-site. Keluarga besar BINUS Business School Master Program, dan keluarga besar Kampus JWC Senayan. Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Head of Department, Head of Program, Universitas Bina Nusantara, teman-teman di Lecture Resource Center, Ibu Dr. Olivia Rombot, Ibu Sri Utari, Bapak Ari Syahril, dan seluruh rekan-rekan yang sangat luar biasa berkomitmen membantu proses pengajuan kami ini hingga hari ini dapat menjadi impian saya, yaitu pengukuhan. Dan tidak terlupakan juga panitia ad hoc yang sangat mendukung jalannya pengukuhan ini. Bapak Dr. Darjat Sudrajat dan Ibu Nur Damayanti PhD selaku tim panitia perwakilan dari BINUS Business School Master Program, juga Ibu Syafira, Ibu Erta, dan Ibu Okta, rekan menulis saya Ibu Dewi Tamara, teman kecil saya Ibu Rizky Dewi Kusuma Dewintoma dan keluarga, terima kasih telah hadir selalu di tengah-tengah acara besar saya. Prof. Arya Hadi Darmawan, Prof. In Mayasari, Prof. Emeritus Eriatno, promotor saya semasa di program S3 DMB IPB. Tanpa ketiga promotor kami ini, mungkin saya tidak pernah berada di tempat ini. Makasih Prof. Papa Mama yang telah memberikan saya ilmu dan yang bermanfaat sehingga saya bisa sampai di titik ini. Terima kasih atas doa yang dikirimkan dan semoga Papa Mama selalu diberikan kesempatan. Alhamdulillah Papa Mama lunas janji saya untuk Papa Mama hari ini. Papa Mama mertua almarhum dan Mama mertua terima kasih atas doa Mama mertua. Semoga Mama mertua juga selalu diberikan kesempatan selalu bersama-sama kami dan selalu diberikan kesehatan. Suami saya Dian Raharjo, keempat anak saya, terus terang memang banyak, mohon izin. Ada Anissa, ada Abimanyu, ada Abi Yudaya, dan Abi Fandia. Terima kasih selalu memahami Bunda, adik-adik dan ipar saya, Rina, Ryutuan, dan Kiki, serta Joe, serta keponakan. Adik ipar saya, Gali dan Vanessa, serta keponakan dan cucu saya. Keluarga besar dari kedua orang tua saya, keluarga Sutarjo dan Tarik. Keluarga besar dari mertua saya, Atmo Diharjo dan Hadi Sutarno. Dan tidak terlupakan Wati yang selalu membantu saya di rumah. Teman-teman saya saat bersekolah dari tingkat dasar hingga studi S3. Pimpinan dan Yayasan Wakaf Paramadina serta keluarga besar Universitas Paramadina yang menjadi tempat saya menimba ilmu sekaligus tempat saya memulai karir pertama. Rekan-rekan dari kolega akademik, Universitas Terbuka, Universitas Ibnu Khaldun, Universitas Bakri, dan yang lainnya yang selalu berkenan untuk melakukan kegiatan penelitian bersama. Rekan-rekan di LPM FEB UI untuk kesempatan berkolaborasi, Klub Sepatu Roda, Feni Vici untuk semangat kekeluargaannya, dan tidak lupa terima kasih banyak kepada bangsaku yang telah memberikan kebahagiaan pada hari ini dan Bapak Ibu juga akan menikmati kebahagiaan itu dalam goodie bag yang akan Bapak Ibu terima di sore hari ini. Serta Bapak Ibu semua yang berkenan hadir di hari ini tentunya bukan hari yang mudah karena di siang hari ini. Saya akhiri orasi saya dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih kepada Profesor Anita, kami silakan kembali ke tempat. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, berikutnya mari kita saksikan bersama
tayangan video profil dan perjalanan karya Profesor Dr. Anita Maharani, SEMM CPAS. Bagi saya, menjadi guru besar adalah jalan yang Allah berikan, dan saya harus menjalaninya dengan baik. Profesor Dr. Anita Maharani, SE, MM, lahir di Jakarta, 14 September 1981. Ia adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Sejak kecil, Profesor Anita dikenal sebagai anak rumahan yang gemar membaca komik. Nilai sederhana yang selalu ia pegang dari keluarganya adalah ketekunan dan kerapihan dalam segala hal. Dari kecil, saya sudah terbiasa dengan nilai ketekunan dan kerapihan yang diajarkan oleh kedua orang tua saya. Hal sederhana itulah yang terus saya bawa sampai sekarang. Profesor Anita menempuh pendidikan dasar di SD Cendrawasih 3 dan SMP Cendrawasih 2 di Tangerang Selatan, lalu melanjutkan ke SMA Negeri 90 Jakarta. Tahun 1999 ia memulai kuliah S1 di Universitas Paramadina dengan jurusan manajemen, fokus pada sumber daya manusia. Lulus SMA, saya melanjutkan S1 manajemen di Universitas Paramadina dengan fokus di manajemen sumber daya manusia. Waktu itu saya bertekad meski saya tidak lolos ke universitas negeri, saya harus bisa membuktikan bahwa saya bisa kuliah sampai ke jenjang S3. Setelah menyelesaikan S1 pada tahun 2002, Profesor Anita langsung melanjutkan studi S2 di Universitas Gadjah Mada dengan mengambil program Magister Manajemen dengan fokus General Business. Pada saat itu, Profesor Anita juga mengikuti program Student Exchange ke University Brunei Darussalam selama 4 bulan. Tahun 2005, Profesor Anita menuntaskan studi S2 dan mulai berkarir sebagai dosen manajemen sumber daya manusia di Universitas Paramadina. Profesor Anita berkesempatan mendapat beasiswa Principia Management Group melalui Universitas Paramadina untuk studi doktoral di Institut Pertanian Bogor dan berhasil meraih gelar Doktor Manajemen Bisnis pada tahun 2012. Karir pertama saya sebagai dosen dimulai setelah saya lulus S2. Waktu itu saya mengajar manajemen sumber daya manusia di Universitas Paramadina dari tahun 2005 hingga 2017. Kemudian saya bergabung di BINUS di tahun 2017. Sebenarnya ada histori yang menarik. Saya sudah melamar ke BINUS sejak tahun 2012 tetapi dihubungi oleh tim HC BINUS pada tahun 2016 dan resmi bergabung di tahun 2017. Pada tahun 2018 sampai dengan 2022, Profesor Anita mendapat amanah sebagai Deputy Head of Program Magister Management Blended Learning. Sejak 2022 hingga sekarang, beliau kembali dipercaya menjadi Head of Program Magister Management Regular. Atas dedikasi dan kinerjanya sebagai pendidik, Profesor Anita beberapa kali meraih penghargaan Best Teaching Award di BINUS University. Menjadi pendidik memang sudah menjadi jalan hidup saya. Baik melalui pengajaran di kelas maupun lewat penelitian, saya merasa inilah kontribusi terbaik yang bisa saya berikan. Sebagai bagian dari catur dharma perguruan tinggi, Profesor Anita menekuni penelitian di bidang manajemen sumber daya manusia. Salah satu fokus utama penelitiannya adalah bagaimana perusahaan menjadikan isu sumber daya manusia bukan sekadar rutinitas, tetapi sumber nilai tambah bisnis. Profesor Anita juga menulis beberapa book chapter yang diterbitkan oleh penerbit internasional bereputasi, seperti Springer Nature, IGI Global Publishing, dan Bentham Science. Saya ingin dunia akademik bisa berkontribusi nyata kepada bisnis. Salah satunya dengan membantu perusahaan mengevaluasi apakah praktik kebijakan SDM yang mereka jalankan masih relevan untuk masa depan. Satu hal yang menarik dalam hidupnya, Profesor Anita terinspirasi oleh sosok Batman, tokoh fiksi yang mengajarkan untuk berbuat kebaikan tanpa harus dikenal dan dilihat banyak orang. Saya ingin melakukan sesuatu tanpa harus dilihat. Itu nilai yang saya kagumi dari Batman sejak dulu. Bagaimana kita bisa menebar kebaikan tanpa orang harus tahu siapa kita. Nilai-nilai kebaikan yang dipegang Profesor Anita serta ketekunannya di bidang pendidikan membawanya hingga meraih guru besar. Meski sempat diliputi pergulatan batin dalam meyakinkan diri, setelah melalui proses panjang, akhirnya pada tahun 2024, dengan tekad bulat dan keyakinan penuh, ia melakukan pengajuan guru besar. Proses itu pun dimudahkan, hingga ia resmi menyandang gelar guru besar di bidang manajemen sumber daya manusia.
Saya percaya ini bukan semata-mata keinginan saya, melainkan jalan yang Allah berikan. Di titik ini saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berterima kasih kepada kedua orang tua saya, orang tua mertua saya. Kemudian keluarga kecil saya, suami dan 4 anak kami. Berikutnya saya juga sangat berterima kasih kepada jajaran pimpinan dan seluruh kolega di BINUS yang selalu mendukung perjalanan karir saya. Terima kasih banyak. Sebagai seorang guru besar, harapan saya yang ke depan adalah dapat terus berkontribusi dan memberikan dampak positif, khususnya di bidang yang saya tekuni, manajemen sumber daya manusia, agar semakin berkembang serta mendorong pendidikan tinggi untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Profesor Dr. Anita Maharani. Selamat ya Prof atas pencapaian ini dan pengukuhan Prof Anita sebagai guru besar dalam bidang manajemen sumber daya manusia. Semoga pengukuhan ini menjadi landasan yang semakin memperluas kontribusi Prof dalam mencetak generasi pemimpin masa depan serta memperkuat peran akademisi dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berintegritas demi kemajuan bangsa. Terima kasih Prof untuk semua kontribusi Prof. Sukses untuk Prof dalam terus berkarya, terus berkembang bersama. Sekali lagi selamat dan sukses untuk Prof Anita. Selamat Profesor Dr. Anita Maharani, SEMM CPA, Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia, BINUS University. Semoga pencapaian ini semakin memperkuat kontribusi Prof Anita dalam pengelolaan sumber daya manusia yang bukan hanya sekedar tentang pengelolaan talenta, tetapi juga tentang menumbuhkan nilai, membangun budaya, serta menciptakan keberlanjutan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan bangsa. Menimba ilmu tiada henti, semangat tinggi penuh dengan sukacita. Prof Anita berkarya dengan hati. Semoga karyanya selalu bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa tercinta. Ilmu adalah cahaya dan para guru adalah penjaganya. Melalui dedikasi dan keikhlasan, para guru menjaga api pengetahuan tetap menyala, menerangi hati dan pikiran generasi demi generasi. Hari ini, Profesor Dr. Anita Maharani, SEMM, resmi menjadi penjaga cahaya itu di puncak tertinggi dalam ilmu manajemen sumber daya manusia. Selamat atas anugerah gelar guru besar yang telah diraih. Semoga dalam kejayaan yang diraih, kerendahan hati tetap menjadi mahkota dan keteguhan untuk memberi manfaat menjadi jejak yang abadi untuk kejayaan BINUS Business School, BINUS University, dan Indonesia. Saya ingin mengucapkan selamat untuk Ibu Anita Maharani yang dikukuhkan menjadi guru besar tetap BINUS University untuk bidang SDM. Saya mengerti untuk menjadi guru besar tentu perjuangan yang sangat panjang, tapi secara khusus untuk Ibu Anita ucapan selamat karena Ibu Anita dalam kesehariannya banyak berkarya di BINUS Senayan. Satu perjuangan yang tentu tidak mudah. Dan juga bidang SDM, walaupun kesannya itu adalah bidang yang umum, tapi pola pikir, pemikiran dari Ibu Anita itu sungguh perlu kita hargai. Dengan filosofi lilin yang nanti disampaikan, itu kita bisa melihat sisi yang lain. Bagaimana peran manajemen SDM bisa memberdayakan orang per orang, memperkuat organisasi, dan mengangkat harkat orang itu dengan baik. Sungguh luar biasa, Prof. Anita. Beberapa kali juga kita satu tim untuk membimbing mahasiswa di program DRM. Saya juga banyak belajar dari Anda. Selamat dan semoga Tuhan memberkati karya perjalanan Ibu terus maju, berkembang untuk kemajuan pendidikan dan juga memberdayakan masyarakat. Tuhan memberkati. Semoga amanah dan sukses selalu.
Anita selama ini ya mengurus keluarga, mengurus anak, mengurus suami, tapi masih sempat untuk terus mencapai cita-citanya menjadi guru besar dan saat ini alhamdulillah bisa tercapai. Ya, harapan saya tentunya setelah menjadi guru besar, Prof. Anita Maharani tetap bisa berkontribusi, tambah semangat mengembangkan program MM ya, sehingga rekognisi program MM juga bertambah tinggi, ujungnya studennya bertambah banyak, ya intake meningkat, tapi juga kualitas juga terus membaik. Ya, saya tutup dengan dua buah pantun untuk Prof. Anita. Jalan-jalan ke kota Bogor, cari oleh-oleh buah talas. Walaupun sudah jadi profesor, mudah-mudahan Prof. Anita tetap kerja keras. Satu pantun lagi, dari Bogor balik ke Jakarta, jalanan macet karena hujan. Selamat untuk Prof. Anita, semoga selalu dalam perlindungan Tuhan. Selamat sekali lagi, semoga selalu sukses, penuh kebahagiaan, dan dapat mengabdikan semuanya untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Selamat dan sukses atas pengukuhan Guru Besar Tetap Profesor Dr. Anita Maharani. Congratulations! Selamat kepada Prof. Anita, kami bangga bisa belajar dari sosok yang luar biasa. Ini adalah sebuah kebanggaan bagi kami sebagai tim marketing, mempunyai sebuah seorang talent yang luar biasa. Semoga pencapaian ini membawa lebih banyak manfaat bagi dunia pendidikan. Makasih Bu Anita sudah jadi sosok yang inspiratif dan teladan buat kita. Semoga Prof. Anita selalu sehat, menginspirasi lewat karya dan dedikasi. Halo Ibu, aku Dira, mengucapkan selamat atas pengukuhannya sebagai guru besar ilmu manajemen sumber daya manusia. Pokoknya buat Bu Anita, semoga menjadi dosen yang semakin mantap, dan terima kasih sudah membimbing aku dan Kak Jenny selama kita dari awal jurnal sampai tesis kita lulus. Pokoknya yang terbaik buat Bu Anita dan tetap menjadi dosen terbaik. Mantap! Dalam kesempatan ini saya menyampaikan betapa pentingnya keahlian Ibu dalam bidang Human Resource Management serta Organizational Behavior. Dua bidang ini adalah fondasi penting yang sangat dibutuhkan dalam kemajuan bisnis. Semoga senyum khas Ibu selalu menjadi energi positif dalam setiap langkah. Sukses selalu Prof. Anita. Hai Miss Anita, keren banget deh. Congrats ya Miss atas pengukuhannya sebagai guru besar tetap di Binus University. Semoga semua ilmu yang udah Miss Anita sharingkan itu bisa terus memberikan dampak buat orang-orang di sekitar Miss dan tentunya untuk diri Miss juga. Sukses terus Miss! Congratulations Miss Anita on your inauguration sebagai guru besar tetap di bidang ilmu manajemen sumber daya manusia. Always be an inspiring and amazing lecturer and wishing you all the best in your new role. May you continue to make a huge impact for Indonesia's education. Hai Miss, selamat dan sukses atas pengukuhan sebagai guru besar. Semoga ilmu, dedikasi, dan pengabdian Miss terus menjadi inspirasi bagi generasi penerus serta membawa Binus dan Indonesia menuju masa depan yang lebih gemilang. Selamat dan sukses atas pengukuhan guru besar Prof. Anita Maharani. Tidak pernah kami sangka bahwa ternyata dosen pembimbing tesis kami adalah seorang guru besar. Kami terbahagia dan juga bangga. Semoga dengan pencapaian ini, Prof. Anita akan terus menjadi inspirasi bagi mahasiswa, bagi kolega, dan juga bagi dunia pendidikan. Semangat terus Prof. Anita, we love you! Ya, dari filosofi lilin sampai Batman, ada Dragon Ball juga, Bu. Ternyata itu semua bisa menginspirasi ya, Bu ya. Dan kiranya value strive for excellence kali ya, Bu, yang lebih cocok ya. Karena Bu Anita terus maju untuk menyelesaikan studinya S1, S2, S3 dan juga di jenjang karirnya sampai pada hari ini. Terima kasih Prof. Anita untuk video yang menginspirasi kami semua. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya saya mengundang Profesor Dr. Insinyur Arya Hadi Darmawan, MSc AGR, Guru Besar Bidang Ilmu Ekologi Politik IPB University, untuk memberikan ucapan selamat
kepada profesor yang baru dikukuhkan. Kepada Prof. Arya, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat dan kami muliakan Ibu Dr. Nelly Eskom MMCSCA, Rektor BINUS University. Yang terhormat Bapak Insinyur Bernard Gunawan, Ketua Yayasan Bina Nusantara, Ketua dan para anggota Dewan Guru Besar BINUS University. Yang saya banggakan Profesor Anita Maharani. Yang berbahagia Bapak Ibu, semua hadirin, akademisi, mahasiswa, dan para hadirin dan hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita diberi kesehatan semua berada di ruangan yang berbahagia ini. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rektor dan segenap pimpinan BINUS University yang telah mengundang saya untuk hadir dan memberikan ucapan kata sambutan di dalam orasi guru besar yang sangat terhormat ini. Izinkan saya hendak membagi sambutan ini menjadi beberapa bagian. Saya takut saya lebih banyak kertas saya daripada kertasnya Bu Anita Maharani. Mohon izin Bu Rektor. Saya ingin mengawali dengan tentang substansi orasi dan jejak intelektual Profesor Anita Maharani. Hari ini kita menyaksikan peristiwa akademik yang berharga dan menginspirasi, sebuah orasi yang lahir dari perjalanan intelektual dan batin yang panjang, orasi Profesor Anita Maharani, Lilin, filosofi lilin, dan saya beri judul di sini Lilin yang Menyalakan Indonesia Emas 2045. Ini bukan sekedar pidato akademik, melainkan refleksi kerisauan. Saya mengenal Anita Maharani, saya sebut Anita Maharani, Bu Prof. Karena saya sudah menganggap Prof. Anita Maharani ini anak saya. Beda usia kita, ya. Baik. Jadi refleksi kerisauan panjang sejak Profesor Anita memulai 14 tahun yang lalu, ketika masih mahasiswa menghadap ke saya untuk minta dibimbing, dia risau tentang topik kepemimpinan dalam bisnis keluarga. Saya meminta, what kind of theory that you are going to do? Lalu, Prof, saya ingin mencari tentang the theory of anxiety. Teori of anxiety yang kemudian mendorong family business bisa berkembang. Saya tertarik dengan teori ini, sebuah proposal teori yang mungkin akan bisa dibuktikan. Dan ternyata Profesor Anita Maharani berhasil membuktikan teori itu. Tepuk tangan untuk Profesor Maharani. Profesor Anita Maharani menganggap bahwa kepemimpinan dalam bisnis keluarga dari perspektif pengembangan sumber daya manusia adalah sesuatu yang kemudian menghasilkan filsafat kepemimpinan yang berpusat pada manusia. Saya ingin menggarisbawahi di sini, kepemimpinan menempatkan sebagai tujuan, the end of journey, dan bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan, means of production. Dalam refleksi orasi guru besar Profesor Anita Maharani menegaskan satu keyakinan bahwa pembentukan manusia yang menyalakan makna. Jadi yang menyalakan makna adalah manusia, bukan alat, bukan AI, bukan digital apa yang kita punyai, alat-alat di sekitar kita. Hal ini selaras dengan pesan religiositas bahwa sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi pihak lain. Dan Profesor Anita Maharani tadi perjalanan di video sudah membuktikan itu. Lilin yang dipilih sebagai metafora bukan sekedar simbol moralitas, melainkan ikon epistemik, sebuah teori tentang knowledge yang mungkin digali lebih dalam tentang bagaimana pengetahuan, etika, dan dedikasi dapat menjadi energi sosial
untuk mengubah sikap dan mengubah perubahan, menjadikan perubahan sosial di dalam masyarakat. Disinilah orasi Guru Besar Profesor Anita Maharani mendapatkan relevansinya. Bapak Ibu yang kami hormati, kita juga sedang berada di dalam era disrupsi, tadi Ibu Rektor sudah mengatakan. Sekalipun demikian, kita sedang prihatin sebetulnya. Angka HDI kita, Human Development Index kita, ternyata di ASEAN jeblok. Kita di bawah Malaysia, kita di bawah, bahkan kita di bawah Vietnam. Ini tantangan luar biasa bagi kita semua akademisi, termasuk di BINUS University, untuk bagaimana caranya meningkatkan HDI ini. Lebih dalam lagi, di dalam World Economic Forum, dikatakan bahwa akan terdapat pekerjaan-pekerjaan baru berbasis teknologi yang tidak dikuasai oleh para pekerja tradisional yang lama. Ada fenomena exclusion, di mana orang-orang yang tua-tua mungkin seperti saya ini akan tersingkir. Dan tadi anak-anak muda itulah yang akan menguasai dunia. Bapak Ibu sekalian, yang dikatakan sebagai tantangan ke depan adalah disruptor itu adalah next generation automation technology. Automation technology sebetulnya sudah dirisaukan sejak zaman Rockefeller waktu itu membangun industri mobil. Tetapi kini lebih hebat lagi karena ada AI, bahkan video yang beredar baru-baru ini, Bapak Menteri AHY bertanya kepada robot, wahai robot, apa yang harus dilakukan kan, untuk mengembangkan ekonomi di Indonesia? Dan robot mengucapkan satu persatu dengan sangat rinci dan teorinya benar. Jangan-jangan kita nanti perlu menteri dengan robot. Bapak Ibu sekalian, tantangan perguruan tinggi adalah tantangan kita di Indonesia yang tidak mudah karena kita sekarang ini baru mempunyai 19% penduduk yang berpendidikan tinggi. Kerisauan kita adalah banyak penduduk kita yang masih pendidikannya SMP, bahkan SMA pun tidak. Di dalam perguruan tinggi rasio dosen terhadap mahasiswa, banyak perguruan tinggi masih di atas standar rata-rata, 1,20 untuk eksakta, 1,30 untuk ilmu sosial. Dan di banyak tempat masih ada yang 1:40. Hal ini menyebabkan keterbatasan pembimbingan individual dan sentuhan-sentuhan personal dalam human resource development. Semua ini tadi ditunjukkan bahwa bonus demografi itu menjadi sesuatu yang menantang. Tetapi Bapak Ibu sekalian, api yang berpotensi juga untuk cepat padam adalah bonus demografi kalau kita tidak melakukannya dengan baik. Orasi Profesor Anita Maharani hadir di tengah-tengah kegelisahan itu. Dan ia mengajak kita untuk membangun manusia bukan hanya sebagai tenaga kerja, tetapi agen yang reflektif dan moral yang memiliki kemajuan. Pelajaran filosofis apa yang kemudian menyalakan kesadaran manusia? Bapak Ibu sekalian, Saudari Anita, karena saya menganggap anak saya ya, Profesor Anita. Saya teringat pada filsafat eksistensialisme Heidegger. Kemudian turun kepada teorinya Theodor Schultz tentang investment in human capital, teori lama ini. Dan Gary S. Becker, human capital, teori yang sangat lama. Menegaskan bahwa pendidikan adalah investasi paling strategis untuk kemajuan bangsa. Dan BINUS University ada di tengah-tengahnya. Namun Profesor Anita Maharani melampaui perspektif dari Becker dan Schultz. Becker dan Schultz hanya berbicara soal manusia untuk kebutuhan ekonomi. Anita Maharani melampaui perspektif itu dan menafsirkan SDM sebagai agen iluminasi. Jadi manusia adalah lentera pengetahuan. Manusia bukan alat produksi. Kita selama ini mereduksi bahwa manusia hanya tenaga kerja, bahkan diupah dengan UMR. Bapak Ibu yang kami hormati, Profesor Anita Maharani menginginkan bahwa pengetahuan itu harus bersumber pada manusia yang menjadi lilin-lilin kecil. Saya menjadi teringat lagunya Chrisye, lilin-lilin kecil. Barangkali Bapak Ibu yang seusia saya mengingatnya. Tapi kalau generasi Z mungkin tidak tahu siapa Chrisye. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan bahwa
Profesor Anita Maharini mempraktekkan filosofinya Paulo Freire. Freire dalam bukunya yang terkenal tentang The Pedagogy of Oppression mengatakan bahwa pendidikan sejatinya adalah proses menyadarkan kesadaran kritis. Tadi kesadaran kritis tentang gender sudah dikemukakan, bahwa ke depan perempuan harus mengambil alih para laki-laki. Sampai para profesor berdecak, aduh kita nanti disingkirkan. Bapak Ibu sekalian, Profesor Anita Maharani meneguhkan gagasan itu dengan cara yang lembut, namun mendalam, bahwa manusia Indonesia harus menjadi subjek yang berpikir, berjiwa, dan berbudaya. Bapak Ibu sekalian, the nature of being dari Human Resource Development atau manajemen sumber daya manusia yang ingin disampaikan oleh Ibu Profesor adalah Indonesia Emas. Seperti apa sih Indonesia Emas? Saya mengamati apa yang dikatakan tadi bahwa Indonesia Emas itu sesungguhnya adalah bukan output. Dia adalah proyek kemanusiaan yang harus menjadi becoming rather of being. Jadi proses of becoming, bukan proses of being. Suatu proses menjadi bangsa yang sadar, terbuka, bermoral, bukan sekedar rencana ekonomi. Jadi kalau 2045 dikatakan kita lalu terminate, maka itu salah besar. Jadi kita sebetulnya sedang mengelaborasi tentang peta eksistensi manusia seperti apa di tahun 2045. Secara aksiologi, Profesor Anita Maharani mengatakan paling tidak 3 tadi aksiologi pendidikan. Pendidikan adalah proyek kemanusiaan dan Universitas Bina Nusantara berada di tengah-tengahnya. Ini adalah proyek kemanusiaan. Aksiologi kedua, aksiologi ekonomi. Sangat terasa bahwa memang ekonomi berada di tengah-tengah itu, bahwa produktivitas adalah ekspresi moral, bukan ekspresi yang lainnya. Dan aksiologi kebudayaan dikatakan bahwa proyek pengembangan manusia adalah proyek kebudayaan yang tak kunjung putus, dikatakan sebagai a never-ending cultural project. Bapak Ibu sekalian, Antonio Gramsci mengatakan, ini agak keras, bahwa every civilization is born from a conscious cultural project. Dan Profesor Anita Maharani memulai dengan kesadaran itu. Kesadaran bahwa manusia harus menjadi pilar dan lilin ujung utama dari penyinaran tentang sesuatu yang baik ke depannya. Bapak Ibu sekalian, saya akan menutup Profesor Anita Maharani dengan menyampaikan rasa bangga, bukan karena hanya saya sebagai pembimbingnya dulu, tetapi saya bangga bahwa dengan usia yang sangat muda, lahir tahun 81 berarti umur 44. Dulu saya belum profesor 44. Jadi Profesor Anita Maharani jauh lebih hebat daripada pembimbingnya. Perasaan bangga saya kira sama saya sampaikan pada Venus University yang memiliki dosen muda yang mudah-mudahan ke depan makin banyak lagi profesor yang muda-muda muncul di perguruan tinggi ini. Secara pribadi kebanggaan itu meluap-luap karena mantan mahasiswa saya kini setara dengan mantan pembimbingnya. Rasa syukur terucap bahwa Indonesia bisa memberikan kehadiran Profesor Anita Maharani bersama keluarga yang hebat-hebat ini, memberikan manifesto intelektual dan moral tentang bagaimana kita menyalakan kembali kemanusiaan melalui ilmu manajemen sumber daya manusia dalam dunia yang makin mekanistik ini. Selamat untuk Profesor Anita Maharani, semoga pancaran pemikiran Profesor Anita Maharani menjadi lentera peradaban, menyinari ruang-ruang kelas dengan para mahasiswa, jalan bangsa dan menuju betul-betul Indonesia emas yang kita bayangkan. Yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi bercahaya dalam kemuliaan manusia, sistem sosial, dan kebudayaannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan kebijakan dan kekuatan kepada Profesor Anita Maharani, Sivitas Akademika Binus University, dan kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, sejahtera bagi kita semua. Saya Arya Hadi Darmawan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Arya, dipersilakan Prof. untuk kembali ke tempat.
Selanjutnya saya ingin mengundang Bapak Ari Sutrisno SSC MM, Direktur dari United Tractor, untuk menyampaikan ucapan selamat. Kepada Bapak Ari, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rektor yang saya hormati, beserta Bapak Profesor, Dewan Pelantik yang saya muliakan, dan kepada Ibu Profesor Dr. Anita Maharani yang saya hormati dan sayangi. Beliau ini pembimbing saya waktu S2. Jadi kalau tadi Profesor Arya membimbing, ini saya yang dibimbing. Nah, satu hal yang sangat saya ingat ini adalah beliau itu sangat semangatnya luar biasa. Jadi mohon maaf Pak Dianarjo dan anak-anak, Ibu Profesor ini sering kita gangguin, kadang sampai jam 12 malam, jam 1 pagi. Kadang-kadang di sela-sela sebentar, anak saya minta susu. Ini luar biasa. Jadi dedikasi yang sangat luar biasa. Jadi pertama-tama kami ucapkan selamat Bu Anita dan juga terima kasih atas kesempatan untuk memberikan, apa istilahnya, kalau tanggapan nggak berani saya, sharing lah pengalaman atas apa yang disampaikan oleh Ibu Profesor Anita terkait dengan filosofi lilin ini betul-betul nyata, luar biasa kita terapkan dan itu sangat efektif. Yang pertama adalah terkait dengan pengorbanan. Pengorbanan dalam praktek kami sehari-hari harus dimulai dari pucuk pimpinan. Kami mengalami ini beberapa kali di dalam proses bisnis kita yang turun naik. Ketika turun, di dalam jajaran pimpinan kami biasa, kita kalau berbisnis itu tripnya pakai bisnis. Pernah dalam kondisi yang agak turun, kita berganti menginisiasi, walaupun policy itu tidak berubah, tapi kita menginisiasi untuk memakai ekonomi kelas maupun yang budget kelas. Di dalam maupun ke luar negeri. Dan ini dampaknya luar biasa. Makanya kita mulai katakan bahwa yang memulai pengorbanan harus pimpinan tertinggi. Dahsyat sekali dampaknya. Kami melihat apa yang kita kerjakan itu tidak perlu kita sampaikan, itu kemudian dilihat oleh seluruh karyawan. Dan yang sangat membuat kami terharu adalah hal ini sampai kepada petugas pembungkus makanan. Karyawan kami itu ada 25.000. Setiap hari makan 3 kali dan di tambang itu semuanya pakai box gitu ya. Di dalamnya itu ada sayur yang dibungkus plastik. Ada sambal yang dibungkus plastik. Nah, apa yang dilakukan oleh petugas pembungkus itu? Dia membungkus sayur, masih ada sisa panjang plastiknya. Jadi diikat dulu, kemudian dimasukkan sambal, kemudian diikat lagi. Jadi dia menghemat satu plastik. Pas kami berkunjung, kami lihat itu. Kami tanya, ini kenapa dilakukan ini? Kami lihat bapak-bapak itu dalam kondisi begini juga prihatinnya luar biasa. Nah ini yang bisa kami lakukan. Ini dampaknya luar biasa. Saya izin, boleh enggak ini saya foto? Saya foto, dan foto itu menjadi cerita yang luar biasa menyemangati kepada seluruh anggota organisasi. Bahwa petugas catering, pembungkus catering pun melakukan penghematan dan inovasi yang luar biasa. Bungkus itu sekarang pergi kemana-mana, Bu Rektor, Bu Anita. Itu cerita yang menginspirasi seluruh operator, seluruh karyawan untuk melakukan inovasi dan penghematan yang luar biasa. Hanya dari pembungkus sambal dan sayur. Yang kita ingin sampaikan adalah inspirasi itu tidak hanya datang dari pimpinan tertinggi, tapi kalau ketika mencontohkan dari petugas itu pun bisa menjadi inspirasi buat para pimpinan juga. Jadi ini dari manusia kepada manusia yang tadi Profesor Arya sampaikan. Bahwa manusia siapapun dia bisa menginspirasi siapa saja. Ini kemudian kita gunakan pada saat
menerangi tadi, Lilin. Yang kedua menerangi. Storytelling dari para pimpinan terkait dengan bungkus sambal dan sayur ini sampai sekarang menjadi cara yang paling efektif. Ketika yang paling bawah pun melakukan, apalagi kita. Dan ini ditularkan terus sampai kita mengenal adanya 2-level coaching sekarang. Jadi kita harus meng-coach 2 level di bawah kita. Kenapa demikian? Kalau dulu mentor itu 1 level. Sekarang harus 2 level. Jadi manajer di-coach oleh direksi. Ya, supaya apa? Supaya ilmunya lebih cepat. Karena challenge ke depan itu jauh lebih besar. Kalau dia belajar hanya ke atasnya saja, bukan 2 level di atasnya, kecepatan belajarnya tidak akan bisa cepat. Nah, dikombinasi dengan pengetahuan aplikasi yang ada di industri dan kolaborasi dengan akademisi, ini terjadi komplementer yang luar biasa. Karena itu kami sangat senang juga kerjasama dengan BINUS, ya kita membuka S2 antara company kami dengan BINUS, dan saat ini langgeng, pesertanya cukup, tidak pernah kurang. Saya dulu mengawali sebagai peserta ke-26 dari 25. Jadi saya dipaksa ikut, ini salah satu anak bimbingannya Bu Anita juga. Tapi alhamdulillah yang pertama sukses, sekarang sudah masuk angkatan keempat, insya Allah ini akan sustain sampai ke depan. Dan yang terakhir, perusahaan besar, perusahaan yang tangguh bukan karena besarnya saja, tetapi bagaimana mereka pada saat survive itu bisa paling akhir, paling kita biasa nyebutnya the last man standing. Jadi ketika survive kita akan bertahan, survive-nya luar biasa, tapi ketika opportunity-nya muncul, maka kita menangkap peluang luar biasa. Di perusahaan kami pernah mengalami harga batubara 43 US dollar per ton, di situ kita bertahan luar biasa, pada saat COVID juga bertahan luar biasa, kita tetap berproduksi sambil menangani COVID, karena kalau batubara tidak diproduksi, listrik akan mati. Perusahaan kami itu mungkin kalau kami mogok kerja, mungkin dalam 1 bulan ke depan listrik mati. Karena kami termasuk majority. Nah itu kita bekerja terus-menerus. Tapi pada saat angka harga batubara pernah mencapai 400 US dollar per ton, kita dengan cepat meng-capture itu. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Apa yang ada di dalam filosofi yang ketiga Lilin untuk tetap tegar, bagaimanapun yang menempa, itu sangat relevan dengan kita. Profesor Anita, mudah-mudahan Ibu selalu sehat, selalu diberkati, dan Allah senantiasa memberikan petunjuk dalam setiap pemikiran, langkah, dan kebijakan dan keputusan yang Ibu buat. Mudah-mudahan keberkahan senantiasa menyertai Ibu dan keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hari Sutrisno atas sambutan dan inspirasinya yang berkaitan dengan SDM. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk berikutnya saya mengundang Ketua Dewan Guru Besar Universitas Bina Nusantara untuk menyambut anggota guru besar yang baru dikukuhkan ini. Kepada Profesor Dr. Insinyur Harjanto Prabowo MM, saya persilahkan. Terima kasih untuk Ibu Rektor, Ketua Senat, Ibu Dr. Nelly, untuk kesempatan yang diberikan. Dan yang sangat saya hormati Ketua Yayasan Bina Nusantara, Pak Bernard, dan Presiden BINUS Higher Education, Pak Steven, beserta seluruh pimpinan BINUS. Yang sangat saya hormati juga tadi Bapak Direktur United Tractor, Pak Hari Sutrisno, berarti alumni BINUS juga Pak ya. Terima kasih banyak juga rekan-rekan guru besar tamu yang hadir. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir. Rekan-rekan guru besar yang di Dewan Pelantik, serta Bapak Ibu, para tamu undangan yang sangat saya hormati, selamat sore, salam sejahtera, salam sehat selalu. Tentu kita bersyukur pada Tuhan hari ini bisa bersama di ruangan yang
megah ini kita mengikuti secara hikmat ya pengukuhan guru besar salah satu rekan kita, Ibu Profesor Dr. Anita Maharani SIMM CPAS. Tepuk tangan sekali lagi untuk Prof. Anita. Selamat Ibu jadi guru besar akhirnya. Ya. Senang karena walaupun tidak banyak berinteraksi karena beliau sibuk di Senayan, tapi saya mengikuti juga beberapa kali kegiatan Bu Anita yang sekarang juga aktif di Center of Excellence ya untuk Digital Transformation yang dipimpin oleh Prof. Firdaus Alamsyah. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak sudah berkenan hadir di acara pengukuhan guru besar ini. Saya mewakili Dewan Guru Besar yang saat ini kalau menurut data jumlah guru besar yang dikukuhkan melalui BINUS University itu akan berjumlah 49. Dan Prof. Anita itu yang ke-46 ya. Jadi masih ada 3 lagi yang sedang proses untuk guru besar. Tetapi jumlah guru besar BINUS itu ada 54, di mana 5 anggotanya adalah dari guru besar yang tidak dikukuhkan melalui BINUS University. Tadi siang juga Bu Rektor juga kita mendapat kabar gembira ada tambahan 3 lagi ya guru besar. Jadi BINUS akan tahun ini akan mengukuhkan lagi selain 3 yang belum ditambah 3 lagi. Tentu senang sebagai sekarang kolega bersama guru besar menyambut Ibu jadi anggota baru. Ya, sudah masuk di WA Group kan Bu? Sudah ya. Seperti biasa saya menyampaikan pesan dari teman-teman yang sudah bergabung, nanti kalau ada tunjangan pertama tolong ditraktir untuk kita semua. Itu hukumnya begitu. Ya bergurau tapi serius ini ya. Gitu. Tentu selamat untuk keluarga yang luar biasa mendampingi ya hadir di sini. Tadi kita mendengar secara langsung orasi ilmiah ya guru besar kita Prof. Anita. Dari 46 kali pengukuhan yang saya ikuti, ini adalah orasi guru besar yang paling pendek yang pernah disampaikan, yang paling cepat. Gitu. Saya hitung dalam hitungan menit itu enggak sampai 10 menit ya. 5 menit lah gitu. Lebih lama ucapan terima kasihnya Bapak Ibu. Luar biasa ya, karena filosofi lilinnya kalau saya lihat tadi 5 slide saja ya. Iya. Padahal konsultasi dengan saya itu 2 hari 2 malam gitu. Jadinya 5 slide ya, luar biasa. Sedemikian luar biasanya sehingga orasinya itu dibahas oleh profesor pembimbingnya dengan sangat luar biasa dan oleh muridnya. Luar biasa ya, jadi perlu penjelasan, dijelaskan juga gitu. Ya, tapi apa yang disampaikan sungguh luar biasa. Bapak Ibu, Dewan Guru Besar BINUS punya komitmen tinggi untuk terus menjaga marwah akademik BINUS, bagaimana mengajak guru besar, seperti pesan dari Pak Asnan tadi ya, untuk tetap kerja keras. Ya. Guru besar itu tidak pensiunan, ya, tapi kita ingin terus berkontribusi, mengingatkan para dosen muda untuk terus berkarya, untuk terus berjuang menjadi guru besar, untuk bisa menjadi lilin juga yang bermanfaat bagi banyak orang. Tadi juga disampaikan kekhawatiran kita tentang Indonesia Emas 2045. Kalau diikuti semua laporan, semuanya menakutkan ya. Indeks kita rendah, apa semuanya menakutkan. Tapi saya selalu percaya bahwa Indonesia itu diberkati Tuhan. Jadi mestinya semua yang kita khawatirkan itu kalau toh terjadi pasti bisa kita atasi. Salah satunya dengan banyaknya guru besar, banyaknya
lulusan perguruan tinggi yang sadar dengan baik. Jadi Bapak Ibu, salah satu tugas terpenting kita juga untuk selalu membawa positif, menginformasikan yang tidak hanya negatif tapi yang positif, bahwa kita bisa mampu melaluinya. Tidak satu pun bahkan pendiri BINUS yang dimulai dari sebuah kursus tahun 74 diyakini mungkin tidak pernah memikirkan BINUS menjadi sebesar seperti ini. Tapi dengan perjuangan, kesungguhan, ketekunan, kerja keras, dan terutama karena berkat Tuhan, maka BINUS bisa berkembang seperti ini. Dan masih juga terus berjuang supaya BINUS terutama dengan kehadiran guru besar bisa berbuat yang lebih baik. Memang di dunia pendidikan adalah tempat di mana orang bisa belajar, bisa berbuat salah untuk bisa tahu yang benar, untuk bisa memberi semangat pada saat orang lain sedang jatuh, tapi yang jauh lebih penting untuk pendidikan untuk membuat hidup yang lebih baik. Dunia pendidikan kita sudah banyak berganti menteri, banyak presiden, tapi kita percaya universitas yang punya landasan yang kuat, filosofi yang kuat, dedikasi yang tinggi, terutama kesungguhan para dosen, mahasiswa yang tekun, alumni yang berkontribusi, pasti akan membuat pendidikan berbuat banyak untuk Indonesia. Itu hal yang ingin selalu diingatkan. Selamat datang Prof. Anita, selamat berjuang bersama, ya, tetap membimbing mahasiswa S3, ya, karena salah satunya sebentar lagi mau ujian terbuka, hadir di sini, ya, luar biasa. Saya melihat Ibu kalau membimbing teliti sekali ya. Nah, sampai mahasiswanya tinggal menuliskan saja apa pesan Ibu. Saya sebagai promotor tinggal mengangguk dan menyetujuinya gitu. Ya, luar biasa. Tapi sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, kepada keluarga, Pak suami, Pak, selamat Pak, istrinya sudah jadi profesor, ya nanti pulang jalannya agak lain ya gitu. Ya, ini putranya 4 ya. Saya tidak mengira kalau Ibu sudah punya putra 4 ya kan. Kayak Ibu itu 30-an ya. Iya, ternyata 44 ya. Ya, luar biasa. Masih ada 30 tahun untuk jadi profesor, Bu. Karena kan pensiunnya di 74 ya. Selamat berjuang untuk 30 tahun ke depan. Ya. Jadi enggak bisa jadi lilin yang sumbu pendek, lilinnya yang enggak habis-habis ya. Ya, kemarin saya lihat di Eropa, Bu, saya kesempatan luar biasa, lilin dinyalakan, sore harinya diambil di bawahnya. Terus dijadikan lilin lagi. Kan lilinnya meleleh, lilinnya dijadikan lilin lagi. Yang hilang sumbunya aja Bu itu. Ya, moga-moga Ibu luar biasa, selamat berjuang 30 tahun, BINUS percaya 30 tahun lagi Ibu masih di sini ya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Semoga kita bersama mendoakan Prof. Anita dalam karya yang terbarunya sebagai profesor menjadi lebih humble. Dan tadi filosofinya Batman, saya nggak tahu juga ya. Batman itu kan mainnya malam terus ya. Jadi maksudnya Ibu mau kelas malam apa? Ya, memang sejak kecil Ibu kayaknya nggak pernah main boneka ya. Mainnya Dragon Ball gitu, aduh agak kacau memang ya. Ya, tapi jadi profesor juga. Terima kasih, mohon maaf kalau kurang berkenan ya. Semoga Tuhan berkati perjalanan karya Ibu selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Prof. Har atas sambutan pada anggota barunya. Jadi sudah resmi welcome to the club ya Prof. Ya, sambutan ini penting Bapak Ibu supaya bisa masuk klub ya Bu Prof. Anita. Ya. Yang berikutnya tidak kalah juga sangat penting. Untuk itu saya ingin mengundang Bapak Dr. Haji Bimanes Sutarjo, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi. Semoga saya nggak salah ya, Prof.
Finasim FACN, selaku ayahanda dari Prof. Anita, untuk memberikan sambutan kepada Bapak. Saya persilakan. Saya siapkan hanya selembar aja cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para guru besar Bina Nusantara University, para guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, alma mater saya, guru-guru dan kolega saya, ibu dan bapak para hadirin sekalian yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, dan inayahnya, sehingga di hari yang berbahagia ini kita diberi kesehatan untuk bisa hadir di acara yang sangat istimewa ini, yaitu sidang terbuka Bina Nusantara University dalam rangka pengukuhan jabatan guru besar tetap kepada Prof. Anita Maharani, SEMM, SIPAS. Maaf, saya belum biasa mengucapkan Prof. Soalnya saya biasa manggil Rani. Perkenan saya atas nama keluarga besar saya, yaitu keluarga R. Sutrisno dari pihak istri saya dan keluarga Imam Sutaryo dari pihak saya, mengaturkan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada putri kami, Anita Maharani, untuk memangku jabatan akademik guru besar tetap pada BINUS University ini. Kepada Prof. Anita, capaian ini bukanlah akhir dari suatu perjuangan yang panjang, namun merupakan awal dari suatu pengabdian ke masa mendatang dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan jabatan fungsional akademik tertinggi, seorang profesor memiliki tanggung jawab tidak saja dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pembinaan komunitas keilmuan di perguruan tinggi, tetapi juga sebagai panutan moral bagi masyarakat akademik dan masyarakat luas. Karena itu, profesor bukan sekedar gelar, tapi sebuah panggilan pengabdian bagi masyarakat luas lewat ilmu pengetahuan yang dikuasainya. Gelar profesor bukan untuk gagah-gagahan, tetapi sebuah penanda bahwa pemegangnya adalah orang terdidik, ilmuwan yang berdedikasi tinggi bagi pengembangan ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan umat manusia. Masyarakat luas menanti peran dan kontribusi profesor, sebab di balik gelar itu ada ilmu perjuangan, kerja keras, dan dedikasi. Lebih dari itu, di balik seorang profesor adalah kearifan. Jadi saya ingatkan, Rani, di balik itu semua adalah kearifan. Akhir kata pesan Papa, selalu hormati dan sayang ibumu. Beliaulah yang telah mengandungmu selama 36 minggu di dalam rahimnya. Melahirkan kamu ke dunia, menyusui, merawat, dan mengasuhmu dengan penuh kasih sayang dan doa, sehingga menjadi manusia yang mandiri, dan kini berhasil mewujudkan cita-citamu. Maaf. Demikian sambutan singkat dari kami sekeluarga besar R. Sutrisno dan Imam Sutaryo. Sekali lagi terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh BINUS kepada putri kami Prof. Anita Maharani, SEMM, SIPAS. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Bimanes Sutarjo atas sambutan sebagai dari keluarga. Bapak Ibu hadirin sekalian, berikutnya marilah kita menyaksikan penampilan dari BGP Band, BINUS Graduate Program
Band. Ini saking ininya ya, namanya langsung BGP Band. Dari Binus Graduate Program yang akan membawakan lagu yang berjudul With or Without You dan You Will Be in My Heart. Saya persilahkan. Mohon izin Bu Rektor, pinjam Direktur BGP sebagai ketua atau manajer dari BGP Band. Ini tidak salah Bu Prof Anita milih BGP Band pada siang hari ini. Karena kami juga sebenarnya berkarya di sana di BBS. Prof Sani, saya dan juga nih Pak Agus di MM. Ya. Kita akan dihibur oleh bidu wanita kita yang cantik ini. Ini sudah lama dicari oleh BGP Band. Udah 4 tahun kita cari-cari untuk audisi untuk mendapatkan vokalis, baru ketemu satu ini. Iya. Tapi Bu Dita juga adalah keluarga besar BGP. Ya, beliau Binusian dan sekarang bergabung dengan BGP Band. See the stone set in your eyes, see the torn twist in your side. Sleight of hand is in your face, but a bed of nails it makes me wait. And I wait without you. Sorry ya, nanti diulang lagi. Nanti diulang dari awal.
Ya, terima kasih kepada BGP Band. Nanti satunya lagi disimpan gitu ya, Pak ya. Baik, hadirin yang sangat saya hormati, dengan demikian berakhirlah rangkaian acara pengukuhan Guru Besar Tetap Universitas Bina Nusantara pada hari ini. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan terima kasih kepada seluruh anggota Senat dan hadirin yang saya hormati. Dengan ini saya menyatakan sidang terbuka Senat Perguruan Tinggi Universitas Bina Nusantara dengan acara pokok pengukuhan Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia Profesor Dr. Anita Maharani SEMM CPAS dengan ini resmi ditutup. Para anggota Senat dan hadirin sekalian, kami mohon untuk berdiri. Senat Perguruan Tinggi Universitas Bina Nusantara meninggalkan ruangan sidang. Dengan semua para manusia, panggilan nusa dan bangsa telah menanti. Sambutlah dengan visi inovatif, song-songan dengan sikap positif dan
Kami persilakan Profesor Anita untuk berdiri di depan panggung, didampingi oleh Bapak Stephen Wahyudi Santoso dan Ibu Nelly beserta keluarga inti untuk menerima ucapan selamat.